Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm come back. Seperti biasa, tutorial channel hadir kembali untuk memberikan tutorial mengenai desain 3D animasi dan drone mapping untuk pemula. Makanya para pemula kumpul di tutorial channel dan tonton video-videonya karena banyak tips dan trik serta tutorial yang berguna bagi teman-teman pemula. Pokoknya ini adalah untuk pemula, channel khusus pemula. Baik kawan-kawan semua, di sini saya sudah membuka aplikasi SketchUp dan ada beberapa model ya, model yang berbeda-beda untuk menunjukkan fungsi dari scale itu sendiri ya. Scale itu ini ya. Nanti penerapan scale pada masing-masing model atau bidang yang berbeda ini kita lihat seperti apa. Langsung aja, yang pertama adalah fungsi scale pada bidang yang ini ya, apa namanya, yang ini. Jadi yang apa ya, garis tengah lingkaran ini ya. Kalau kita pilih scale, nah muncul tanda kotak seperti ini, garis kuning dan apa namanya, titik apa nah hijau ya, untuk merubah suatu objek atau suatu model. Artinya scale itu untuk mengecilkan atau membesarkan atau merubah ukuran ya. Di sini kalau kita klik di ujungnya di sini misalkan, terus kemudian kita tarik, dia akan berubah ukuran, akan berubah ukurannya gitu kan. Kalau ini juga sama, dia akan berubah seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita tekan kontrol, sambil tekan kontrol, kemudian kita gerakan, ini akan simetris ya, pergerakan perbesarannya. Artinya antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama gitu kan, simetris seperti ini gitu kan. Itu dengan menekan fungsi kontrol. Kalau tidak menekan fungsi kontrol, dia akan bergerak seperti ini. Jadi hanya satu sisi saja yang bergerak ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Selanjutnya pada bidang yang bulat seperti ini juga sama fungsinya. Kalau kita pilih face-nya, ini bisa dipilih face-nya atau bisa dipilih edge-nya atau garisnya ya. Face-nya itu yang ini, edge-nya itu yang ini ya. Kalau kita pilih scale, dia juga sama akan berubah seperti ini, seperti yang tadi. Jadi untuk perubahannya kalau kita tekan kontrol, dia akan simetris. Nah, itu ya, sisi kiri kanan. Ini sambil menekan kontrol. Kalau kita lepas kontrolnya, dia akan kembali seperti semula, hanya satu sisi aja yang bergerak. Itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang kotak. Sama, yang kotak juga sama seperti yang lingkaran tadi. Kalau kita dipilih di scale, ini juga akan bergerak sama seperti ini, untuk melebarkan atau untuk memperbesar. Kalau kita tekan kontrol, dia akan simetris ya. Nah, kiri kanan, atas bawah atau pojok. Ini kalau kalau kotak. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian selanjutnya adalah yang berbentuk 3 dimensi. Nah, bentuk 3 dimensi seperti ini ya. Kalau berbentuk 3 dimensi seperti ini,
ini tergantung kita mau pilih yang mana. Kalau misalkan kita mau pilih ininya aja, kemudian kita face, dia akan berubah mengecil ya. Kalau kita sambil tekan kontrol, dia akan berubah seperti ini, seperti itu ya. Artinya tergantung dari kita, kemudian kita juga ini mau rubah, pilih, nah gitu ya. Ini untuk merubah bentuk kalau kita pilih salah satu di bagian yang 3 dimensi. Kemudian kalau 3 dimensi kita pilih semua, kemudian kita pilih, nah ini juga sama, nanti untuk memperbesar dan memperkecil. Nah sedangkan kalau kita tekan kontrol, nah dia akan sama ya, simetris pergerakannya. Nah beda dengan ini bisa di atas naik. Nah kalau samping kiri kanan dia akan berubah seperti ini. Perubahannya ya, biar lebih jelas. Nah seperti ini ya. Kalau kita tekan kontrol, nah dia akan seperti itu, dia akan mengecil. Kemudian ini perubahannya kalau kita tekan kontrol ya. Oke, selanjutnya yang kotak ini juga sama. Kalau kita pilih salah satu bagiannya, kemudian kita pilih scale, nah kita gerakan, nah sama seperti yang tadi ya, sama yang lingkaran tadi, ini juga akan bergerak gitu ya. Kalau kita tekan kontrol, dia akan simetris gitu ya. Begitu pula dengan sisi yang ini, kalau kita pilih face nya, nah dia akan mengecil dan membesar gitu ya. Ini fungsi face nya. Ini bisa juga di salah satu bidang gitu kan tuh. Ini kalau kita tekan kontrol, dia akan sama. Terus kita pilih ini, kemudian kita isi lagi, kita naikkan yang ini, nah gitu kan. Kalau sudah gini kita putar, misalkan kita pilih face yang ini, kemudian kita scale, ini taikkan ke atas, nah gitu kan. Jadi bisa berubah-ubah bentuk dengan menggunakan face pada satu model yang 3 dimensi gitu ya. Dan ini dengan ini pun bisa dirubah seperti ini, nah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke kawan-kawan, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya tentang fungsi scale pada suatu bidang atau model. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.